Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang JavaScript. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi lanjutan tentang variabel di JavaScript, yaitu var, let, dan cons. Di dalam perkembangannya, JavaScript sudah mencapai pada versi 6 atau ES6. ES6 ini singkatan dari ECMAScript versi 6. ECMA adalah singkatan dari European Computer Manufacturer Association atau ECMA. eh Dia adalah asosiasi yang memiliki kewenangan untuk membuat standar-standar baru di dalam JavaScript. Sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam JavaScript itu kita biasanya menggunakan var ya untuk mendeklarasikan variabel. Di dalam versi baru ini penggunaan var diganti dengan let dan cons, yang mana let dan cons ini memiliki fungsi yang berbeda. Var sebaiknya ditinggalkan walaupun masih bisa dipakai karena var ini sudah usang, kemudian ada masalah tentang reassign, kemudian hosting problem, scope problem, dan biasanya var ini dianggap sebagai variabel global dan nanti akan muncul masalah ketika kita menggunakan var di dalam function. Oke, ini adalah tabel yang agar lebih mudah kita memahami masalah variabel ini ya. Ada var ini bisa digunakan untuk redeclare, untuk hosting, dan dia bernilai global scope-nya. Sementara let dan cons ini block scope atau scope-nya itu terbatasi oleh blok kode dan dia tidak bisa digunakan untuk dideklarasikan ulang, di hosting ulang, dan scope-nya lokal ya, bukan global. Kita bahas satu persatu. Pertama tentang reassign. Perhatikan kode di atas. Di sini ada dua buah variabel yaitu varvo dan varvo. Ini namanya sama dan nilainya berbeda. Nilainya pertama adalah hello 1 dan kedua adalah hello 2. Kalau dicetak, yang dicetak hello 1 atau hello 2? Ternyata kalau dicetak hasilnya adalah hello. Di sini bermasalah karena kita bisa menggunakan var, kita bisa membuat dua buah variabel dengan nama variabel yang sama dan dengan nilai yang berbeda. Ini nanti akan ambigu dan membingungkan. Nah, kalau kita gunakan let, maka ketika kita sudah membuat variabel foo dengan deklarasi let ya, let foo namanya hello 1, maka ketika Anda membuat let foo lagi akan muncul error duplicate declaration foo. Kenapa? Karena foo sudah dipakai sebelumnya nama variabelnya. Jadi Anda tidak boleh menggunakan foo ulang. Ini akan menjadi lebih jelas dalam mendeklarasikan sebuah variabel. Yang kedua hosting. Perhatikan kode di atas. Di sini kita bisa mendeklarasikan sebuah variabel tanpa menambahkan awalan apapun ya, tanpa var juga bisa. X sama dengan 10 misalkan. Kemudian di bawahnya baru ada deklarasikan var X. Kemudian dicetak X. Apa yang terjadi? Nilainya adalah 10. Ini namanya hosting. Karena nilai X padahal belum dideklarasikan, ini sudah diberi nilai, baru di bawahnya di baris kedua ini dideklarasikan sebagai sebuah variabel. Di dalam penggunaannya ini namanya hosting karena nilai variabel X sebelumnya ini diinvoke atau dipanggil lagi. Padahal ini kurang bagus ya di dalam pemrograman. Nah, dari situ diperbaiki. Kalau kita gunakan let X sama dengan 10 kemudian let X, maka akan muncul reference error. X belum didefinisikan karena X ini harus berupa variabel ya, belum ada definisinya, maka dia akan error. Jadi ini akan lebih aman. Yang ketiga tentang scope. Scope atau blok kode. Di sini kalau kita menggunakan var,
Misalkan di sini ada var B sama dengan 2. Kemudian Anda menambahkan atau membuat var baru di dalam blok kode if ya, var B sama dengan 3. Kalau Anda cetak B sama dengan 3. Ini akan membingungkan juga karena biasanya kalau di dalam sebuah blok kode ini namanya adalah variabel lokal, sementara kalau di luar blok kode atau di luar kurung kurawal ini namanya adalah variabel global. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses di dalam sebuah function ya, di semuanya. Jadi kalau misalkan Anda tuliskan variabel di luar scope ini atau di luar blok kode ini, Anda tambahkan Anda cetak B sama dengan, maka B-nya nilainya sebenarnya 2. Nah, tapi karena Anda menggunakan var, maka dia akan bingung karena skopnya ternyata yang dipanggil adalah skop yang baru ya, variabel yang baru, yaitu 3, maka dicetak jadi 3. Harusnya 2. Ini yang jadi problem. Contoh lagi. Ini nilai yang sama ya, variabelnya 2, B, var B sama dengan 2. Tapi skopnya ini kita tidak menggunakan if tapi menggunakan function. Ternyata kalau dicetak di luar scope B nilainya 2. Bingung bukan? Nah, memang membingungkan karena kalau kita menggunakan var tadi sebelumnya var B sama dengan 2 dicetak 3. Ternyata di sini harusnya tidak konsisten ya. Ini kok jadi 2? Ini membingungkan. Makanya di versi yang baru kita gunakan let. Ketika Anda mendeklarasikan B sama dengan 2 menggunakan let, maka ketika Anda mencetak konsol B di luar scope, maka yang diambil adalah yang di luar scope B sama dengan 2. Misalkan ini konsol lognya ini Anda letakkan di dalam scope, maka B-nya sama dengan 3. Silahkan dicoba nanti kalau tidak percaya. Oke. Atau sebaiknya Anda tidak percaya agar Anda mencoba gitu ya. Selanjutnya, problem 4 di dalam variabel penggunaan var ini, deklarasi var ini sama dengan deklarasi global yang mana sama seperti scope tadi ya, hasilnya akan membingungkan kalau kita gunakan var. Contohnya ini. Oke. Kemudian konstanta. Maaf, konstanta penggunanya ada T-nya ya. Ini kurang T. Konstanta atau penggunaan di JavaScript penulisannya adalah const pakai T kecil semua, adalah sebuah konstanta atau variabel yang sifatnya tetap, atau dengan kata lain nama variabel dan isi variabel itu tidak bisa diubah. Contohnya di sini const key sama dengan 123. Oh iya, sebenarnya Anda memang bisa menuliskan sebuah kode JavaScript tanpa menggunakan titik koma di akhir. Tapi saya sarankan untuk tetap menggunakan titik koma di akhir karena yang pertama biar lebih rapi dan itu akan memudahkan browser lama untuk memprosesnya. Nah, kalau misalkan Anda deklarasikan nilai baru untuk variabel key, maka dia akan muncul error. Ini key 456, awalnya 123 ya. Ini konstanta key sama dengan 123. Kemudian Anda deklarasikan yang baru key sama dengan 456, akan muncul error. Assignment to konstanta variabel tidak bisa, tidak boleh. Anda tulis lagi konstanta 123 menggunakan tambahan var key, sama tidak bisa karena ini key nama variabel key ini berupa konstanta dan tidak boleh diubah atau diganti. Penggunaan konstanta sebenarnya penting kita gunakan kalau memang kita yakin bahwa nama variabel itu dan nilainya tidak akan berubah.
Contohnya misalkan seperti pi gitu ya. Itu kita harus gunakan konstanta karena pi eh, nama variabel dan nilainya tidak akan berubah. Itu adalah konstanta. Oke, kesimpulannya di sini Anda masih bisa menggunakan var meskipun tidak dianjurkan. Biasakan untuk menggunakan let sebagai pengganti var ya untuk membuat variabel biasa, dan Anda gunakan const pakai t ya untuk variabel konstanta. Mungkin itu, kita lanjutkan pada video yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.